Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanesi, jurusan D3 Tata Busana angkatan 2022. Oke, saya akan membawakan materi yang pertama, hukum adat di Indonesia. Adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk seluruh masyarakat di Indonesia dan dipertahankan oleh rakyat asli Indonesia dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. 2. Aturan-aturan hukum adat mutlak dijadikan dasar hukum itu, tapi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara nomor 11 MPRS 1960 memberikan pengakuan budi hukum adat, yaitu 1. Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berdasarkan hukum adat. 2. Dalam usaha homogenitas bidang hukum supaya diperhatikan perbedaan yang hidup dalam masyarakat. 3. Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan waris supaya diperhatikan faktor-faktor agama dan adat. Macam-macam sikap kebersamaan yang kuat. 2. Magis religius memiliki pandangan hidup dan cara berpikir yang kuno, memadukan kepercayaan seperti kesaktian dan gaib. 3. Pikiran konkret hukum adat memperhatikan pengembangan hukum negara. 4. Visual hukum adat disebabkan oleh suatu ikatan dan dalam masyarakat, misalnya tata cara upacara pernikahan antar daerah pasti namun tetap tidak meniadakan hak suami adalah imam pada istri dan wajib untuk patuh terhadap suami. Oke, materi yang kedua yaitu ciri-ciri identitas nasional dalam aspek budaya. Yang pertama, faktor pembentukan identitas nasional. Faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa. 3. Faktor primer, faktor etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenis. Oke, yang ketiga adalah unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Proses pembuatan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu panjang di antara warga bangsa negara yang bersangkutan. Unsur-unsur identitas nasional: 1. Suku bangsa. 2. Kebudayaan. 4. Bahasa. Yang keempat, konsep dan urgensi. Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan kesatuan bangsa. Konsep dan urgensi. Bangsa yang mampu membangun integrasi nasional akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep dan urgensi integrasi nasional. 1. Integrasi berasal dari
Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh berdasarkan arti etimologi. Integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi suatu yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik nasional. 1. Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. 2. Pembentukan suatu identitas nasional yang penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. 3. Bersatunya suatu bangsa yang meliputi wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. 4. Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu kesatuan nasional. Jenis-jenis integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massal, integrasi perilaku, integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial dan budaya. Faktor-faktor penentu integrasi suatu negara. 1. Adanya ancaman gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi nasional. 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. 5. Integrasi nasional adalah penyatuan atau simulasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Syarat integrasi nasional: adanya kesadaran massal, kesempatan tentang aturan dan pedoman. 3. Adanya nilai dan norma yang berlaku. Jenis-jenis integrasi nasional: integrasi asimilasi, integrasi akulturasi, integrasi normatif, keterpaduan perangkat, integrasi ideologis, integrasi fungsional. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Perasaan persatuan dan perjuangan. 2. Menginginkan kesatuan. 3. Cinta tanah air. 4. Bentuk ideologisme nasional. 5. Budaya gotong royong. 6. Memprediksi ancaman sanksi. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Masyarakat Indonesia yang beragam. 2. Luas wilayah Indonesia. 3. Pemahaman etnosentris. 4. Pembangunan yang tidak merata. 5. Erosi budaya adat dimulai. Contoh integrasi: pelaksanaan gotong royong, saling menghargai, akulturasi budaya, kepatuhan terhadap hukum, toleransi beragama, upacara bendera. Yang kelima, materi yang keenam, konstitusi negara Indonesia. Konstitusi umumnya terdiri dari dua macam konstitusi: konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis. 3 jenis kekuasaan: pembuat peraturan perundangan atau legislatif. 2. Kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau eksekutif. 3. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pandangan lain kekuasaan: 1. Pemerintah. 2. Perundang-undangan. 3. Kepolisian. 4. Pengadilan. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar dan fungsinya. Undang-undang pernah berlaku di Indonesia 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan
27 September 1949, penetapan Undang-Undang Dasar 1945, 2 periode Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950 atau penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 3 periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1999. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara. 4 periode 5 Juli 1999 sampai sekarang. Penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Tata urutan perundang-undangan 1. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. 3 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden, 5 Peraturan Provinsi, 6 Peraturan Kabupaten Kota, 7 Peraturan Desa atau Pedesaan. Yang terakhir, dalam sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan tak tertulis yang ditetapkan bersama untuk mengatur pemerintah suatu negara. Konstitusi memiliki fungsi. 1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. 2. Fungsi pengatur hubungan dan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Fungsi penyaluran atau penggali wewenang dari sumber kekuasaan yang asli atau dalam demokrasi adalah rakyat. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.